Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Imam Syafi'i rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang keutamaan sholat jamaah di masjid. Hadis yang ke-20, di mana akan diampuni dosanya walaupun terlambat. Jadi walaupun terlambat, dosanya akan diampuni. Hal ini berdasarkan hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. An Utsman ibn Affan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, di mana Utsman bin Affan mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddo'a lis-sholati." Karena siapa berwudu untuk sholat, fa asbahal wudu'a, lalu menyempurnakan wudunya, summa masya ila sholati al-maktubati, kemudian dia berjalan menuju sholat wajib, fa shallaha ma'an nasi au ma'al jama'ati au fil masjidi ghafarallahu dzunubah. Lalu dia melaksanakannya bersama manusia atau bersama jamaah atau di masjid, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ada kemungkinan dia sholat di masjid setelah berjamaah atau mungkin sendirian karena ketinggalan masuk padanya. Yang kedua, hadis dari Sa'id bin Al-Musayyib berkata, hadara rajulan minal ansari al-maut, di mana ada seorang dari Ansor, sahabat Ansor maksudnya, sedang menghadapi sakaratul maut. Faqala, inni muhaddithukum hadisan ma uhadditsukumuhu illa ihtisaban. Akan aku ceritakan kepada kamu satu hadis yang aku tidaklah ceritakan hadis tersebut kecuali karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau berkata, beliau bersabda, idza tawadda'a ahadukum fa ahsanal wudu'a, apabila salah seorang dari kalian wudu kemudian memperbaiki wudunya, tsumma kharaja ila shalah, kemudian dia keluar untuk salat, lam yarfa' qadamahu al-yumna illa kataballahu azza wa jalla lahu hasanatan, tidaklah mengangkat kaki yang kanan kecuali Allah Subhanahu wa taala menulis baginya satu kebaikan. Walam yadu' qadamahu al-yusra illa khattallahu azza wa jalla anhu sayyi'atan, dan tidaklah seorang meletakkan kaki kirinya atau melangkahkan kaki kirinya kecuali apa? Allah azza wa jalla akan menghapus baginya kesalahan. Jadi akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melangkahkan kakinya. Kata Rasul, fal yaqrib ahadukum au yuba'id, maka silahkan kalian mendekatkan langkah atau menjauhkannya. Jadi seperti itu langkahnya, yang kanan mengangkat atau mendapatkan kebaikan, yang kiri itu sebagainya kesalahan. Silakan, mau yang dekat juga silakan, yang mau jauh juga silakan, masing-masing ada hitungannya sendiri. Fa inni atal masjid, fa in atal masjid fa shalla fi jama'atin ghufira lahu, apabila dia datang ke masjid kemudian dia sholat di situ bersama jamaah, ghufira lahu, akan diampuninya. Jadi
Jika dia datang ke masjid lalu sholat dengan berjamaah, maka dosanya akan diampuni. Fa in atal masjid wa qad shallu ba'dun wa baqiya ba'dun shalla ma adraka wa tamma ma baqiya kana kadzalika. Jika dia sampai di masjid, datang ke masjid, sementara jamaah bersama imam telah mengerjakan sebagian sholat dan tinggal sebagian, maka hendaklah dia melaksanakan yang tersisa dan menyempurnakan yang lainnya, maka dia pun akan diampuni. Alias mas apa? Masbuk, ya kan? Dia mendapatkan ternyata sudah 3 rakaat, ternyata sudah 2 rakaat. Kalau subuh ternyata dia sudah 1 rakaat misal, alias masbuk, maka dia ikuti imamnya, kemudian dia menyempurnakan setelahnya. Jadi satu kesalahan ketika dia mendapatkan imam, kemudian dia kejar imamnya, misal lagi sujud, kejar saya sujud, ikut sujud, kemudian nanti selesai bersama, ya, itu kesalahan. Jadi harusnya yang benar adalah dia bertakbir dan mengikuti kondisi imam, kemudian menyempurnakannya. Ketika dia mendapatkan rakaat pertama atau mendapatkan rukuk, dia yang terakhir, masih dikatakan 1 rakaat. Man adraka raka'atan min shalah faqad adraka shalah. Ya, kalau dia mendapatkan rukuk. Fa in atal masjid wa qad shallu fa atamma shalah kana kadzalika. Begitu juga jika sampai di masjid dan mereka telah selesai melaksanakan sholat, lalu dia menyempurnakan sholatnya, maka demikian juga dosanya akan diampuni. Dosanya akan diampuni. Sebenarnya itu keutamaan dia mau datang ke masjid. Misal perkiraan biasanya Masjid Imam Syafi'i ini ya jam 4:30 belum qomat, baru adzan. Jam 4:30 lebih seperempat baru biasanya qomat. Nah, datang ya biasa 4:30, ternyata jam 4:30 lebih 10 sudah qomat dan sudah selesai sampai sini, sudah bubar. Salat apa? Wis. Ya. Nah, dia salat sendirian, dia tetap akan mendapatkan pahala dan akan diampuni dosa-dosanya. Ini hadis yang sangat mulia yang mendorong kepada kita semuanya untuk lebih semangat berjamaah meskipun ketinggalan. Ada beberapa faedah. Yang pertama, keutamaan mengajarkan ilmu dan tidak menyembunyikannya, dan hadis Nabi adalah ilmu yang sangat agung. Kayak tadi sudah mau meninggal, dia sampaikan hadis itu, dia dapat pahala. Yang kedua, hendaklah setiap orang memanfaatkan segala keadaannya untuk mendapatkan kebaikan. Seperti sahabat Ansor ini menceritakan suatu hadis ketika sedang menghadapi sakaratul maut. Jadi hal-hal yang penting sekali, yang urgen, ketika mau meninggal, sampaikan biar kalian mendapatkan kebaikan. Siapa tahu lantaran mendapatkan atau menyampaikan satu kebaikan itu penyebab masuk surga. Ketiga, adab pergi ke masjid dengan berwudu di rumah dan dia membaguskan wudunya. Dari rumah sudah wudu dan wudunya bagus. Yang keempat, keutamaan berjalan kaki menuju masjid untuk sholat berjamaah. Yang kelima, tiap langkah kaki kanan menuju masjid meraih satu kebaikan dan langkah kaki kiri menghapus satu kesalahan. Jadi menghapus dan mengangkat itu keutamaan yang besar, dan sebelumnya sudah kita bacakan hadis yang lain. Yang keenam, sholat berjamaah di masjid adalah amalan penghapus dosa, baik itu sholat sejak awal atau terlambat sebagian atau terlambat semuanya, tentu dengan tingkatan yang berbeda-beda. Jadi misal ada yang dari awal dapat takbir, keutamanya berbeda. Kemudian yang kedua dapat baru 1 rakaat. Yang ketiga
udah bubar, tapi semuanya di masjid, semuanya akan mendapatkan ampunan pahala dari Allah SWT. Hanya tingkatannya jelas berbeda-beda. Ya. Yang ketujuh, yang terakhir, kemurahan Allah di dalam memberi ampunan kepada hamba-hambanya. Demikian pembahasan hadis yang ke-20 ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan Allah SWT memudahkan untuk terus istiqomah melaksanakan ibadah salat berjamaah ini. Dan semoga Allah masukkan kita ke surganya dan dijauhkan dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.